terus belajar seperti biasanya. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Siap menerima pelajaran? Siap. Oke, Pak Guru memeriksa dulu mejanya ya. Oke, semua sudah rapi ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya Pak Guru cek dulu apa sudah hadir semua ya? Hadir semua ya? Ya, kalau begitu Pak Guru absen dulu. Adit Sanjaya hadir. Hadir. Andri Fauzan. Hadir. Mana Andri Fauzan? Baik, anak-anak sekalian, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran dulu. Ya, siapa yang mau membaca Al-Quran? Alhamdulillah, semuanya bersemangat untuk membaca Al-Quran. Kalau begitu, Pak Guru tunjuk Fauzan. Ya, Fauzan. Baik, anak-anakku sekalian, tentunya minggu lalu kita telah membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang akhlak Islami. Ya, Pak Guru bertanya, apa masih ada yang ingat materi yang lalu kita bahas? Ayo, siapa? Oke, kita. Ya. Membuat kita selalu berpikir positif, membuat orang lebih sopan santun, berprasangka baik terhadap semua orang, membuat hati menjadi tenang. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Oke, alhamdulillah, karena di antara anak-anakku sekalian masih mengingat pelajaran kita minggu lalu, kita bersyukur bahwa ingatan itu hanyalah milik Allah. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan kerja kelompok, ya. Nah, sekarang kita sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Jadi sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Tugas kita adalah mengamati gambar yang ada di atas, ya. Yang pertama gambar hikmah, ya. Gambar hikmah dengan daripada gambar ikfa, ya. Ya. Tentu dari gambar ini kita mengambil suatu hikmah atau menjadi suatu pelajaran bahwa apa yang kita dapat atau apa yang kita petik daripada gambar tersebut. Paham sampai di sini ya? Paham. Oke. Adapun yang kita bahas, ini. Jadi kita amati yang pertama apa yang dimaksud dengan ikfa dan ifa. Tuliskan manfaat bersikap hikmah berdasarkan gambar tersebut. Oke? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah mengerti semua? Mengerti ya? Oke. Kalau begitu silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Pak Guru.
lagi. Kalau ada yang teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait presentasinya tadi? Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang apakah manfaat bersikap hikmah dan ifah. Oke, manfaat daripada sikap hikmah dan ifah. Oke. Silakan. Manfaat bersifat hikmah dan ifah adalah seorang muslim yang memiliki sifat terpuji, akhlakul mahmudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Ya baik, karena kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan, perwakilan satu kelompok lagi. Ayo, kelompok siapa? 1 atau 3? Oke, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara kami yaitu Nur Restiani. Dengan hormat kami Baik, saya akan membacakan tentang pengertian hikmah. Hikmah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti bijak atau kebijaksanaan. Pikiran yang baik, pengetahuan, filsafat, kenabian dan keadilan. Secara istilah hikmah adalah nasihat atau pelajaran yang diambil dari sebuah peristiwa, kejadian, kisah yang terinspirasi. dari hasil presentasi kami, apakah teman-teman mau bertanya? Ya, ada yang perlu dipertanyakan? Ya, oke, silakan kelompok 4 menunjuk salah satu di antara yang mau bertanya. Oh, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 bertanya. Silakan. Apa pengertian ifah? Oke, pengertian daripada ikfa. Ya, silakan. Ifah adalah menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Dengan demikian seorang yang afif adalah orang yang tersabar dari perkara-perkara yang Oke, diharamkan. baik anak-anakku sekalian, karena alhamdulillah kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita semua. Tentunya kita harus mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan atau manfaat bagi manusia yang bersikap hikmah dan ifah. Sebelum kita menyelesaikan atau Pak Guru mengambil kesimpulan, siapa tahu ada yang mau bertanya dulu. Siapa tahu ada yang belum dimengerti. Ayo, ada yang perlu ditanyakan? Oke, siapa? Oke, sini. Ya, silakan. Bagaimana cara konsisten bersikap hikmah dan ifah? Oke, pertanyaannya bagaimana sih? Ya, bagaimana sih caranya supaya kita tetap konsisten bersikap hikmah dan ifah? Oke, sekarang kita sebagai manusia tentunya harus taat kepada Allah. Selalu mengingat kepada Allah. Maka dari itu kita sebagai manusia harus tahu diri bahwa karena kita sebagai manusia, sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepada aku. Ya, berarti kita selalu ingat kepada Allah bahwa kita sebagai manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ya? Ya. Dan tentunya kita harus perbanyak dan memperbaiki sholat 5 waktu kita. Ya, kita harus senantiasa introspeksi diri, senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, senantiasa memperbanyak istighfar supaya kita tetap konsisten bersikap hikmah dan ifah. Ya, anak sekalian, Pak Guru memberikan kesimpulan bahwa ada 2 poin yang harus kita pahami pada hari ini. Yang pertama hikmah dan ifah. Kedua, istilah ini adalah akhlak terpuji. Nah, anak-anakku sekalian, tentu tadi sudah dijelaskan bahwa hikmah adalah mengambil suatu
sesuatu yang sudah terjadi, mengambil kesimpulan bahwa itu menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ya, contohnya misalkan tahun lalu kita peringkat 20 misalkan, itu menjadi suatu hikmah bagi kita bahwa pekan depan atau tahun depan saya harus lebih baik peringkatnya lagi dan lebih banyak belajar lagi. Ya, kemudian Ifa, ya, Ifa adalah menahan diri dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kita harus senantiasa berusaha menghindarkan dari perbuatan tercela. Ya, sekian dari Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat direalisasikan setiap hari. Oke, alhamdulillah.